Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat yang tiada ternilai. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku, di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan ini, kita sering lupa bahwa ada kekuatan luar biasa yang telah Allah titipkan kepada kita. Kekuatan itu bukan pada harta, bukan pada jabatan, tetapi pada ayat-ayatnya. Dan di antara ayat itu, ada satu surah yang menjadi pembuka rahmat, penawar penyakit, dan pengundang rezeki, yaitu surah Al-Fatihah. Hari ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sederhana, namun sering terlewatkan. Menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Mungkin kita sering menghadiahkannya untuk orang tua yang telah wafat, untuk guru, atau untuk saudara. Namun, kita jarang ingat untuk menghadiahkan surah agung ini bagi diri kita, untuk memperkuat iman kita, membersihkan hati, dan menjadi cahaya di kubur kita kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, ayat-ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, bayangkan, hanya membaca satu huruf saja sudah mendapat 10 pahala. Lalu, bagaimana dengan membaca seluruh surah Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat dan puluhan huruf? Ini adalah ladang pahala yang luas, dan pahala itu bisa kita niatkan untuk bekal hidup dan akhirat kita. Surah Al-Fatihah adalah surah yang Allah jadikan sebagai pembuka Al-Quran. Ia disebut juga Ummul Kitab, induk dari seluruh isi Al-Quran, karena mengandung inti ajaran Islam, tauhid, ibadah, doa, dan harapan akan petunjuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu artinya, tanpa Al-Fatihah, salat kita tidak sempurna. Bayangkan, Allah menjadikan surah ini sebagai syarat sah ibadah yang paling utama. Surah ini memiliki banyak nama yang menunjukkan keagungannya. Pertama, Al-Fatihah, pembuka kitab.ki 2, Ummul Kitab atau induk Al-Quran.ki 3, As-Saibul Matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Keempat, disebut sebagai As-Sifa, penyembuh penyakit hati dan jasmani.ki 5 adalah Haruqyah, yaitu penawar dan pelindung dari gangguan. Sahabat beriman, semua nama ini bukan sekadar sebutan, tetapi menggambarkan manfaat luar biasa surah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita memulai setiap amal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini adalah permohonan berkah dan penjagaan dari Allah sebelum memulai sesuatu. Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang meliputi semua makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Ar-Rahim adalah rahmat khusus yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka ia akan terputus dari keberkahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka saat kita membaca Al-Fatihah, dimulailah ia dengan nama Allah, seolah kita berkata, Ya Allah, aku membaca ini
dengan mengharap rahmat-Mu, bukan karena kekuatanku. Bayangkan jika kita menghadiahkan pahala bacaan ini untuk diri kita sendiri, maka setiap rahmat yang turun dari ayat pertama ini akan langsung mengalir untuk kita, menyelimuti hati, menenangkan jiwa, dan menjadi cahaya di kubur kita kelak. Makna yang terkandung dalam ayat 2 Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ayat ini bukan hanya ucapan syukur, tapi juga pengakuan penuh bahwa semua kebaikan yang kita miliki berasal darinya. Rabb artinya Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara, dan menyempurnakan ciptaannya. Alamin berarti seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, bahkan seluruh dimensi kehidupan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ucapan hamdalah adalah inti dari rasa cinta kepada Allah, karena hanya yang dicintai yang layak dipuji. Ketika kita membaca ayat ini, lalu menghadiahkan pahalanya untuk diri sendiri, sejatinya kita sedang menanam benih syukur di hati kita sendiri. Syukur itu akan mengundang nikmat baru, sebagaimana janji Allah, jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7 makna ayat Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengulang sifat rahmatnya di ayat ini. Mengapa? Para ulama menjelaskan, pengulangan ini bukan sekadar repetisi, tapi penegasan bahwa segala urusannya didasari kasih sayang. Bahkan ketika Dia menetapkan ujian atau musibah, itu pun bagian dari rahmatnya yang tersembunyi. Ketika kita membaca ayat ini untuk diri kita sendiri, itu seperti memohon, Ya Allah, tutupilah aku dengan rahmat-Mu di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Makna ayat Maliki Yaumidin Allah adalah raja di hari pembalasan. Di dunia, banyak orang merasa berkuasa, namun di hari itu tidak ada raja selain Allah. Semua kekuasaan, semua urusan hanya miliknya. Hari pembalasan adalah hari di mana setiap amal akan dihisab. Tidak ada yang luput. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya dari mana dan kemana dibelanjakan, serta tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Membaca ayat ini dan menghadiahkannya untuk diri sendiri berarti mengingatkan diri kita bahwa hidup ini sementara dan bahwa kita harus mempersiapkan jawaban di hadapan Raja segala raja. Makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nastan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah inti dari tauhid ibadah. Kita mengakui bahwa ibadah kita hanya untuk Allah, bukan untuk ria, bukan untuk pujian manusia. Dan kita juga mengakui kelemahan kita. Kita tidak mampu melakukan kebaikan tanpa pertolongannya. Jika ayat ini kita hadiahkan untuk diri sendiri, seakan kita berkata, Ya Allah, kuatkan aku untuk selalu beribadah hanya kepadamu, dan jangan Engkau biarkan aku bergantung pada selainmu. Makna ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Doa terbesar, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan ini adalah Islam, jalan para nabi, jalan yang mengantar ke surga. Ketika kita hadiahkan ayat ini untuk diri sendiri, kita sedang menanam doa agar Allah menjaga langkah kita dari penyimpangan. Makna ayat 7, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ibnu Katsir menafsirkan, yang dimurkai adalah mereka yang tahu kebenaran, tapi menolaknya. Sedangkan yang sesat
adalah mereka yang beramal tanpa ilmu. Menghadiahkan ayat ini untuk diri sendiri berarti memohon agar Allah selalu menempatkan kita di jalan orang-orang yang diberi nikmat iman hingga akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, "Aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid." Beliau kemudian bersabda, "Itu adalah Ummul Kitab, Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari. Surah ini adalah surah paling agung, dan setiap kali dibaca dengan ikhlas, ia menjadi sumber rahmat. Menghadiahkan Al-Fatihah untuk menguatkan iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, iman itu ibarat pelita yang menerangi jalan kita. Namun pelita itu tak selalu menyala terang. Kadang sinarnya redup ketika hati dipenuhi kelalaian, dosa, atau ujian. Hidup yang menguji kesabaran, menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah salah satu cara mengisi ulang baterai iman. Karena di dalam Al-Fatihah terdapat inti tauhid yang menjadi pondasi iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, tapi sebuah ikrar janji antara hamba dengan Tuhannya. Ketika kita membacanya dengan penuh penghayatan, seolah kita menandatangani kontrak iman. Kita tidak akan menyembah selain Allah, dan kita hanya bergantung kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iman itu bisa usang di dalam hati kalian sebagaimana pakaian yang usang. Karena itu, mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di hati kalian." Hadis riwayat Al-Hakim dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka, hadiahkan Al-Fatihah untuk hatimu setiap hari. Bacalah sambil memohon, "Ya Allah, segarkan imanku sebagaimana Engkau menumbuhkan bunga di musim semi." Al-Fatihah sebagai penolak waswas syaitan. Wahai saudaraku, syaitan tidak pernah berhenti berusaha menipu kita. Salah satu senjatanya adalah waswas, bisikan keraguan, ketakutan yang tidak jelas, dan perasaan tidak tenang. Al-Fatihah menjadi perisai rohani yang melindungi hati dari serangan itu. Mengapa? Karena setiap ayatnya memutus jalan syaitan. Ayat Bismillahirrahmanirrahim memutus niat buruk. Ayat Alhamdulillahirrabbilalamin menguatkan rasa syukur yang dibenci syaitan. Ayat Iyyaka na'budu meneguhkan tauhid, membakar kesombongan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Setiap kali merasa was-was, hadiahkan Al-Fatihah kepada dirimu. Bacalah perlahan, resapi, dan rasakan bagaimana dada menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, dan hati kembali tenang. Al-Fatihah untuk membuka jalan rezeki. Saudaraku, rezeki bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, dan keberkahan hidup. Dalam Al-Fatihah terdapat doa yang membuka pintu rezeki. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan keberkahan. Jika kita berada di jalan ini, rezeki datang dari arah yang tak disangka. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri berarti mendoakan agar setiap langkah yang kita tempuh
adalah langkah yang diridhai Allah. Dari situlah rezeki mengalir tanpa hambatan. Al-Fatihah dan rahasia penyembuhan hati. Wahai saudaraku, banyak orang sakit hatinya bukan karena kurang harta, tapi karena luka batin yang tak pernah sembuh. Al-Fatihah adalah syifa, obat penyembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Ketika kita membaca Al-Fatihah, setiap ayatnya ibarat tetesan embun yang menenangkan hati, menghapus dendam, menyembuhkan iri hati, menghapus kesedihan yang menyesakkan dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang sahabat yang membaca Al-Fatihah untuk orang yang terkena sengatan, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Hadis riwayat Bukhari Muslim, jika untuk sengatan bisa sembuh, maka luka hati pun bisa pulih dengan membacanya secara istiqomah. Al-Fatihah sebagai doa perlindungan hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia penuh bahaya, baik yang terlihat maupun yang gaib. Al-Fatihah adalah benteng. Ketika kita hadiahkan untuk diri sendiri di pagi dan sore hari, ia menjadi tameng yang menjaga dari keburukan, gangguan jin, kejahatan manusia, musibah yang tak terduga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Fatihah, ayat Kursi, dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di rumahmu, niscaya rumahmu tidak akan dimasuki syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka hadiahkanlah Al-Fatihah kepada dirimu sebelum keluar rumah, agar langkahmu selalu dalam perlindungan Allah. Al-Fatihah dan ketenangan di alam kubur. Saudaraku, setiap kita pasti melewati alam kubur, dan alam itu adalah awal perjalanan akhirat. Bayangkan ketika jasad terbujur, roh menghadapi pertanyaan malaikat, betapa kita membutuhkan cahaya amal yang menenangkan hati di saat itu. Menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah bekal cahaya, karena setiap ayat yang dibaca dengan ikhlas akan menjadi saksi yang menyertai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jika Al-Quran memberi syafaat, maka Al-Fatihah sebagai induknya adalah cahaya yang paling terang. Al-Fatihah dan puncak kedekatan dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab langsung setiap ayatnya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ini bukan sekadar doa, tapi percakapan langsung antara hamba dan Tuhannya. Menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah cara membangun hubungan personal dengan Allah. Seakan kita berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Wahai saudaraku, kita telah memahami betapa agungnya Al-Fatihah, betapa besar rahasia dan manfaatnya. Maka jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi pengetahuan di kepala. Jadikan ia amalan yang hidup di hati dan lisan kita. Hadiahkan Al-Fatihah kepada dirimu saat bangun tidur, saat gelisah, saat bahagia, saat sakit, saat menghadapi ujian. Karena Al-Fatihah adalah doa yang mencakup segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika sholat saja tidak sah tanpa Al-Fatihah, bagaimana mungkin hati kita sah berdiri di hadapan Allah tanpa membacanya di luar salat? Maka mulai hari ini,
Hadiahkanlah Al-Fatihah kepada dirimu setiap hari. Semoga ia menjadi cahaya yang menerangi dunia dan akhirat kita.